Gadis berjilbab merah marun, sebuah cerpen, karya Eko Hartono. Setiap pagi gadis berjilbab merah marun itu melintas di jalan kompleks depan rumahku, mengayuh sepeda ontel tua dengan membonceng tumpukan kacang panjang yang dibungkus dalam lembaran karung plastik dan diikat dengan tali yang terbuat dari pilihan serat bambu. Kain jilbabnya berkibaran diterpa angin. Hampir setiap hari aku menjumpai sosoknya, tepatnya saat aku akan berangkat kuliah. Terkadang kami malah sering berbarengan di jalan. Dia dengan sepeda anginnya, sementara aku dengan sepeda motor jet matic. Dia pergi ke pasar, sementara aku ke kampus. Aku sebenarnya tak begitu mengenalnya dekat, karena kami tergolong warga baru. Sementara dia dan keluarganya yang menempati kampung belakang itu sudah lama tinggal di daerah ini. Aku menaksir usianya tak jauh berbeda denganku. Mungkin malah lebih tua sedikit. Dia sudah tidak bersekolah dan membantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Aku bisa bayangkan keadaan keluarganya yang serba pas-pasan. Hampir semua warga yang tinggal di kampung belakang bisa dibilang hidup miskin. Mereka rata-rata berprofesi sebagai petani sawah dan ladang. Mereka terancam digusur oleh rencana perluasan kota yang semakin melebar. Kenyataan ini tak bisa dimungkiri lagi. Beberapa wilayah pinggiran mesti rela berganti baju demi memenuhi tuntutan zaman. Warga kampung yang tak mampu bersaing harus tersingkir. Padahal jika melihat kerja keras dan ketekunan mereka, sungguh rasanya tidak adil hal ini terjadi. Tapi apa mau dikata, warga kampung yang tak memiliki banyak modal harus kalah dari orang-orang kota yang berpikiran maju, modern, dan berlimpah modal. Aku punya kesempatan mengenal lebih dekat gadis berjilbab merah marun saat mendapat tugas dari dosen untuk membagikan polling. Kebetulan polling yang digarap Bapak dosen adalah tentang trafficking atau perdagangan manusia. Kebanyakan korban trafficking adalah orang-orang yang berpendidikan rendah, warga pedesaan, kaum perempuan, dan mereka yang dalam posisi lemah di tengah masyarakat. Kenalkan, namaku Mayang. Aku memperkenalkan diri. Aku Rahayu, balasnya ramah. Aku dipersilahkan duduk di ruang tamu merangkap ruang keluarga. Rumah Rahayu sangat sederhana. Lantai rumah berupa plesteran semen yang di sana-sini terlihat retak dan berlubang. Satu set meja kursi model kuno dengan bantalan duduk terbuat dari jalinan rotan. Aku yakin, di sela jalinan rotan itu bertebaran kutu busuk yang bisa bikin kulit gatal dan memerah jika tergigit. Tidak ada barang-barang berharga di dalam ruangan ini, kecuali sebuah radio transistor. Sebuah vas berisi seikat bunga mawar yang dipetik dari halaman, dipajang di atas meja memberi sedikit sentuhan keindahan pada rumah ini. Kok sepi? Mana orang tuamu? Bapak dan emak masih di kebun, adik-adikku di sekolah. Dalam lembaran polling responden diutamakan dari kalangan perempuan, berpendidikan rendah, dan berasal dari desa. Rahayu kuanggap bisa mewakilinya. Sekalian aku bisa mengenalnya lebih dekat. Aku sempat khawatir dia tidak akan mau membuka diri, tapi kekhawatiranku sirna. Rahayu sangat kooperatif. Dia mau menceritakan pengalamannya. Bahkan aku mendapatkan lebih dari yang kuharapkan. Dari caranya bertutur, aku mendapat kesan dia sudah lama ingin punya teman yang bisa diajak berbagi. Semua teman-temanku sudah pada menikah, Mbak. Kan tidak enak ngobrol sama orang yang sudah berumah tangga, katanya lugu. Hari-hari berikutnya aku sering ke rumah Rahayu, bukan lagi urusan mengisi polling, tapi sekedar bermain saja. Aku senang ngobrol dengan Rahayu, biarpun cuma lulusan SMP, Rahayu cukup cerdas dan pintar. Wawasannya luas, dia bisa nyambung membicarakan suatu permasalahan, meski ada kesulitan dengan istilah atau bahasa asing, tapi itu bisa kumaklumi. Secara tidak sadar terjadi transformasi ilmu dan pengalaman. Aku bisa menularkan ilmu dan pengalamanku berkuliah, sebaliknya aku juga bisa mendalami pengalaman yang dijalani Rahayu. Hal ini semakin membuka wawasanku betapa kehidupan di tengah masyarakat tidak seperti yang tercetak di textbook.
Bahkan kukira kehidupan Rahayu dengan berbagai pernak dan pernik dan lika-likunya merupakan textbook faktual. Rahayu anak sulung dari 3 bersaudara. Orang tuanya mengandalkan penghasilan dari sepetak kebun kecil yang berada tak jauh dari rumah. Kebun itu ditanami sayur-sayuran dan palawija. Rahayu membantu orang tuanya menjual hasil kebun ke pasar. Selain itu, dia juga mengurus rumah dan adik-adiknya karena orang tuanya seharian berada di kebun. Mungkin karena itu pula yang membuat Rahayu tak bisa pergi kemana-mana, seperti kebanyakan teman-temannya yang merantau ke kota besar untuk bekerja. Tapi Rahayu sendiri tak tertarik mengikuti jejak teman-temannya. Tak sedikit dari mereka yang memamerkan keberhasilannya, punya baju baru, HP, sepeda motor, perhiasan, perabotan rumah, dan membantu ekonomi keluarga. Tapi keberhasilan mereka kukira hanya semu, Mbak. Di kota besar mereka rata-rata bekerja sebagai pembantu, buruh pabrik, atau pekerja rendah lainnya. Di kota mereka hidup ngontrak, rumah ngontrak, pekerjaan ngontrak, dan apa-apa serba kontrak. Setelah kontrak habis mereka kembali ke kampung, tapi di kampung tak ada yang bisa mereka kerjakan. Mereka tidak memiliki keterampilan apa-apa yang bisa diandalkan untuk hidup berdikari. Akhirnya mereka menjadi miskin lagi, tutur Rahayu panjang lebar. Aku terkesima dengan penuturannya. Rahayu gadis yang cerdas. Dia sangat mengetahui kondisi sosial masyarakat di kampungnya. Apa yang dikatakan gadis itu memang benar. Warga kampung yang asal historisnya adalah petani, tetapi memaksakan diri menggapai mimpi di kota besar yang berbasis industri. Mereka tidak berusaha membangun ekonomi dari tanah garapannya sendiri. Mereka tidak berusaha memberdayakan lahan yang dimiliki. Tak heran bila kemudian banyak tanah-tanah di kampung yang dijual oleh pemiliknya karena tak tahu harus diapakan. Orang-orang kampung yang telah menjual tanahnya pindah ke tempat lain atau malah ada yang pergi ke kota. Entah bagaimana nasib mereka. Rahayu lalu menghitung beberapa orang tetangganya yang sudah lenyap dari kampung ini. Mereka tak diketahui lagi di mana rimbanya. Beberapa teman bermain semenjak kecil pun sudah tak ketahuan lagi bagaimana kabar beritanya. Dulu aku punya teman namanya Ratna, Ani, Wulan, dan Siti. Dulu rumah mereka berada di lahan yang sekarang menjadi kompleks perumahan itu. Kata Rahayu sambil menunjuk kompleks perumahan tempat aku dan keluargaku tinggal. Tak pernah terpikir dalam benakku bila rumah yang kami tempati berdiri di atas reruntuhan rumah orang-orang kampung. Tapi sahabat-sahabatmu yang hilang kan sudah berganti dengan sahabat-sahabat baru. Di kompleks itu juga banyak anak-anak, ucapku berotorika. Lain, Mbak. Mereka anak-anak orang kaya dan bergaya hidup kota. Lagi pula mana mau mereka bermain sama anak-anak kampung? Tapi aku mau kok bermain sama anak kampung. Kalau Mbak Mayang lain. Sejak pertama melihat Mbak, aku sudah yakin Mbak orangnya baik. Tidak seperti tetangga-tetangga Mbak. Jika aku berpapasan dengan mereka, tak ada satupun yang mau menyapa. Mereka memandangku sebelah mata. Bahkan ada yang mencibir dan mencemoohku. Aku terdiam. Aku bisa merasakan getirnya perasaan Rahayu menghadapi tingkah orang-orang kaya yang sombong dan angkuh. Padahal derajat mereka sama sebagai manusia. Tapi aku merasa beruntung karena terlepas dari penilaian negatif Rahayu. Belakangan ini ada orang-orang yang datang hendak menawar rumah dan kebun kami. Mereka berani menawar dengan harga tinggi. Tapi aku meminta bapak dan emak untuk tidak menjualnya. Kami memang bisa membeli rumah baru di tempat lain dengan uang itu. Dan sisanya bisa buat modal usaha, tapi aku tidak tertarik. Orang tuaku bukan pedagang, mereka adalah petani. Jiwa kami, nafas kami adalah petani. Jika kami tidak punya lahan garapan, kami bisa mati. Biarpun kami hidup miskin, tapi yang penting kami masih punya lahan untuk memperoleh penghasilan. Lanjut Rahayu kemudian menegaskan sikapnya. Sikap seperti itu yang membuat keluarganya masih tetap bertahan. Bagaimana kalau semua tetanggamu pada pergi karena telah menjual tanah mereka? Apakah kalian akan tetap bertahan? Aku sebenarnya tak enak mengajukan pertanyaan ini, tapi kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi. Bahkan sepertinya tanda-tanda itu sudah mulai terlihat. Saat menyusuri jalan kampung, aku menyaksikan beberapa rumah penduduk tampak kosong dan di pintu pagar terpasang tulisan "Sudah dijual", milik PT. Rahayu terdiam. Dia menundukkan kepala sambil menggigit bibirnya. Bisa aku rasakan gejolak hatinya yang tak karuan. Dia lalu menarik nafas panjang seraya membuang pandangan ke tempat jauh. Entahlah Mbak,
Aku tidak tahu apa yang terjadi nanti, ucapnya lirih. Aku tak mau membuatnya menjadi sedih, lalu aku mengalihkan ke topik lain. Aku mengajaknya bicara tentang tanaman hias dan bunga. Rahayu sangat antusias jika bicara tentang hal itu. Di halaman rumahnya banyak tumbuh tanaman hias dan tanaman bunga beraneka jenis. Ada melati, mawar, anggrek, adenium, anthurium, dan banyak lagi. Rahayu memang hobi menanam tanaman hias atau tanaman bunga. Wajahnya berseri-seri memancarkan cahaya, seperti kelopak bunga mawar yang tumbuh di halaman rumahnya. Aku ingin punya kebun yang khusus ditanami tanaman hias dan tanaman bunga, Mbak. Di kebun itu, aku bisa menyalurkan kesenanganku, ujarnya. Bagus itu, tanaman hias yang kamu pelihara itu bisa dijual. Nilainya juga sangat tinggi, apalagi bila tanaman itu tergolong langka, seperti jenmani atau bunga anggrek hitam. Kamu bisa menjadi pengusaha tanaman hias atau pengusaha bunga, sahutku memberi semangat. Benarkah itu, Mbak? Tapi bagaimana cara menjualnya? Siapa saja yang mau beli? Dan lagi, di mana mau menanamnya? Halaman rumahku sangat sempit, tak cukup lagi untuk bercocok tanam. Kenapa tidak di kebun orang tuamu? Nanti bapak dan emak tidak bisa menanam sayur mayur lagi dong. Aku tersenyum kecil. Rahayu punya tekad dan keinginan besar. Tapi sayang, potensi terpendamnya itu tak bisa tersalurkan. Aku tergerak untuk membantunya. Aku akan mencarikan brosur dan informasi tentang budidaya tanaman hias dan tanaman bunga. Hal itu bisa didapat mudah di internet. Untuk sementara, Rahayu harus belajar dulu sebelum terjun ke dunia yang disukainya itu. Tiba-tiba aku membayangkan ke depan Rahayu menjelma menjadi sosok pengusaha floris yang sukses. Gadis kampung yang hanya berijazah SMP, namun mampu memberdayakan dirinya menjadi perempuan mandiri berkat ketekunan dan kerja kerasnya. Dia berhasil karena buah usahanya sendiri. Diam-diam aku tersenyum membayangkan semua itu. Namun, senyumku mendadak lenyap ketika siang itu Rahayu datang menemuiku dengan wajah sendu. Dia menceritakan tentang kondisi orang tuanya yang sudah mulai lemah. Mereka tak sanggup lagi meneruskan usaha menanam sayur mayur. Pendapatan yang diperoleh tidak sepadan dengan tenaga yang mereka keluarkan. Apalagi barang-barang kebutuhan pokok semakin mahal karena mereka tidak lagi hidup di kampung, melainkan sudah di kota. Mereka berniat menjual rumah dan kebun warisan keluarga. Mereka akan pindah ke pelosok desa, mencari tanah yang lebih murah dan bisa dijadikan lahan garapan. Aku kesini sekalian pamit, Mbak. Mungkin besok atau lusa kita tidak akan pernah bertemu lagi. Terima kasih atas persahabatan kita, ucap Rahayu dengan suara serak dan bola mata berkaca-kaca. Perasaanku ikut terkoyak. Aku tak mampu berkata apa-apa. Hanya air mata yang meleleh di pipi memperlihatkan kesedihanku. Sungguh, aku akan sangat merindukannya bila nanti dia pergi. Aku lalu memeluknya untuk terakhir kali. Aku bisikkan kata-kata menghibur dan memberi semangat. Sebelum dia pergi, kuberikan sebundel kopian tentang budidaya tanaman hias dan bunga yang kuunduh dari internet. Dia tersenyum senang dan mengucapkan terima kasih. Kini, setiap pagi aku tak lagi menjumpai sosok gadis berjilbab merah marun mengayuh sepeda tua melintas di depan rumah dengan membawa segepok kacang panjang atau sayur mayur. Aku pun tak bisa membayangkan gadis itu membonceng sekeranjang tanaman hias atau bunga untuk dijual ke toko-toko. Aku hanya membayangkan, kelak suatu hari bisa menjumpai sosok perempuan berjilbab merah marun mempromosikan dirinya di media massa sebagai pengusaha floris yang sukses. Atau malah sebaliknya, aku tak akan pernah mendapatkan kabar beritanya sama sekali. Seperti ketika Rahayu tak mendapatkan kabar berita tentang teman-teman bermainnya sewaktu kecil. Tiba-tiba, aku baru merasakan betapa pedih dan pahitnya kehilangan.